Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Akhwati fillah, sahabat solehah yang dirahmati Allah. Tahukah sahabat, apa bedanya Ramadan yang kita jalani saat ini dengan Ramadan yang dilaksanakan oleh Rasulullah? Dan apa pula bedanya Ramadan kita saat ini dengan Ramadannya generasi salafus salih? Jika kita tilik, ternyata Ramadan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di masa generasi salafus salih adalah Ramadan yang mana pelaksanaannya berada di tengah kehidupan masyarakat yang sedang menjalankan syariat Islam di bawah naungan pemerintahan Islam. Sedangkan Ramadan yang sedang kita laksanakan saat ini, jika kita perhatikan adalah bahwa Ramadan yang dijalankan di tengah kehidupan masyarakat yang sekuler, yang berada di bawah naungan pemerintahan yang sekuler juga. Orang-orang atau kaum muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan pada masa lalu, yaitu pada masa Rasulullah dan salafus salih, mereka senantiasa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan disertai ketundukan yang sungguh-sungguh terhadap hukum Allah dalam segala lini kehidupan. Ramadan bukan hanya sekedar bulan puasa yang hanya menahan lapar dan haus, bukan pula sekedar melaksanakan ibadah sholat tarawih dan tadarus saja, akan tetapi Ramadan juga merupakan bulan dakwah dan jihad, bulan penaklukan dan perjuangan untuk meraih Nasrullah. Sementara itu kaum muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan saat ini banyak yang tidak lagi terikat lagi dengan hukum-hukum Allah dalam kehidupannya. Ketidakterikatan mereka dengan hukum-hukum Allah mengakibatkan bulan Ramadan itu hanya menjadi bulan yang musiman untuk bertaubat dan taat saja. Ketika Ramadan telah berlalu, maka keinginan untuk taat pun mulai berkurang, diganti dengan maksiat yang makin menjadi. Orang-orang atau kaum muslimin berubah drastis menjadi soleh hanya di bulan Ramadan. Namun ketika Ramadan telah berlalu atau telah berakhir, mereka kembali lagi berbuat salah. Jadi Ramadan itu hanya sekedar menjadi bulan berjibakunya kaum muslimin dalam ibadah ritual saja. Akhwati fillah, sahabat solehah yang dirahmati Allah, tentunya kita sangat merindukan berada di bulan Ramadan yang di dalamnya itu syariah dan khilafah ditegakkan. Keberadaan syariah dan khilafah menjadikan Al-Quran tidak lagi dikeramatkan yang hanya dibaca di bulan Ramadan saja. Begitupun dengan syiar Islam tidak hanya ada di bulan Ramadan saja, dan masjid-masjid pun tidak hanya penuh di bulan Ramadan saja. Kita tentu sangat merindukan bulan Ramadan yang dijadikan sebagai momentum untuk berjihad menegakkan agama Allah, sebagaimana pada masa Rasulullah dengan adanya perang Badar, Fatu Mekah, dan peperangan lainnya yang terjadi di bulan Ramadan. Pada kehidupan masyarakat yang berada di bawah naungan pemerintahan Islam atau khilafah, penerapan pelaksanaan syariat Islam itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah bahwa syariat Islam yang pelaksanaannya diserahkan kepada individu. Sebagai contoh adalah seperti ibadah-ibadah ritual yang bersifat fardhiyah atau individual, misalnya sholat, berzikir, berdoa, berpuasa, dan haji. Dalam hal ini terkait ibadah seseorang hamba dengan rohnya atau yang disebut dengan hablu minallah. Artinya bahwa besar kecilnya pahala dan dosa yang diterima oleh seorang hamba itu tergantung dari kualitas dan kuantitas pelaksanaan ibadahnya tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, bahwa ibadah-ibadah tersebut akan menentukan derajat ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kedua itu adalah bahwa syariat yang pelaksanaannya diserahkan kepada jamaah atau kelompok, seperti dalam mewujudkan kehidupan Islam dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Proses pengawasan pelaksanaan syariat Islam tidak bisa dibebankan hanya kepada individu saja, tapi harus ada sekelompok umat atau orang yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya bahwa hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga adalah bahwa syariat yang pelaksanaannya diserahkan kepada negara. Hal ini memang dikarenakan pelaksanaan syariat tersebut tidak bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok, seperti dalam menerapkan sanksi, menjalankan sistem kehidupan, yaitu baik dalam sisi ekonomi, sosial, pendidikan, politik, pemerintahan, dan yang lainnya. Juga dalam hal menyatukan umat Islam, mengadakan perjanjian luar negeri, dan lain-lain. Di dalam pemerintahan Islam, kedaulatan atau penentu pembuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan penerapan hukum tersebut dilakukan oleh negara atau pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Jadi misalkan ada pelanggaran syariat dalam hal ini dalam kasus pencurian misalnya yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dalam kasus ini Allah telah menetapkan sanksi bagi seorang pencuri itu adalah potong tangan, dan pelaksana potong tangan tersebut hanya bisa dilakukan oleh negara, bukan individu atau kelompok. Maka penting bagi kita umat Islam menyadari urgennya keberadaan seorang pemimpin atau khalifah yang dapat menerapkan hukum-hukum Allah tersebut dalam pemerintahan Islam atau khilafah. Karena khalifah itu adalah junah atau pelindung bagi rakyatnya yang akan memberikan rasa aman bagi rakyatnya, baik dalam penerapan hukum-hukum Islam, keamanan dalam harta, dan juga dalam jiwa. Karena itulah kaum muslimin dahulu tidak pernah berselisih tentang urgensi dan kewajiban mengangkat khalifah sebagai kepala negara yang akan menerapkan Islam baik di dalam negeri dan mendakwahkannya Islam baik ke seluruh dunia. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 30, beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 30 merupakan dalil tentang mengangkat imam atau khalifah yang harus didengar dan ditaati agar kalimat umat menjadi satu dan hukum-hukum yang diserahkan kepada khalifah bisa dijalankan. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya mengangkat imam di antara umat dan para ulama. Sungguh kita sangat merindukan adanya institusi pemerintahan yang akan menjadikan Ramadan lebih bermakna dan berpengaruh lagi bagi umat. Kita juga merindukan adanya kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat Islam. Dan kita berdoa dan berharap semoga tidak lama lagi umat Islam bisa merasakan indahnya Ramadan di bawah naungan khilafah Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.